Wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzanillah wa iyyakum, para sahabat roja dimanapun antum berada, di kesempatan malam hari ini yang tentunya kita memohon kepada Allah keberkahannya. Dan juga ikhwatal Islam, azanillah wa iyyakum, kita mohon kepada Allah hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya hingga menjelang kematian kita insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azanillah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengenal tentang ilmu hadis. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan simak kembali satu kajian dengan judul Muqaddimah Sahih Muslim. Dan kita akan simak bersama kajian ini nih, yang dimana nanti akan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita, Al-Ustadz Al-Fadil, Dr. MH Hasan Ayatullah Afrullahu Ta'ala. Dan ikhwatal Islam, azanillah wa iyyakum, tentunya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya dalam rangka memperluas materi yang telah disampaikan, kami persilakan kepada Anda untuk menghubungi langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Dan kami informasikan untuk Anda yang menelpon tidak bisa melalui lewat telepon lewat WA, tapi langsung menelpon menghubungi di 0218236543. Nah, kami telah terhubung dengan Ustadz dan kita akan simak bersama kajian ini. Dan kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal mashkura Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah dan akhwat rahimana wa rahimakumullah, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jal memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa kita jadikan harapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan permisalan tentang risalah kenabian beliau. Beliau mengatakan, "Innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bih kamathali rajulin ata qauman." Permisalanku dan risalah yang aku emban, yang Allah Azza wa Jalla utus aku menyampaikannya kepada masyarakat, seperti seseorang yang datang ke masyarakat atau keluarganya. Dia datang ke masyarakat, kemudian dia mengatakan, "Ya qaum, inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana an-nadhirul 'uryan, fannaja." Dia mengatakan, "Wahai kaumku, aku melihat ada pasukan yang akan menyerang kalian. Dan aku memberikan peringatan ini sampai aku perlu membuka baju." Kemudian beliau mengatakan, orang tadi lalu memberikan peringatan keras, "Ayo selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian." Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi fa'adlaju famashaw ala muhlatihim fanajaw. Maka sebagian masyarakatnya percaya, nurut, kemudian mereka bergegas. Malam itu mereka tinggalkan kampungnya. Mereka berjalan pelan-pelan sampai mereka selamat karena mereka keluar dari kampung itu. Wa kadzabathu ta'ifatun ukhra. Kemudian sebagian yang lain tidak percaya. Mereka tidak nurut. Mereka tetap fa asbahu makanahum, mereka tetap tinggal di situ, malam-malam tetap tidur.
fasabbahahumul jaish, maka ketika keesokan harinya musuh itu betul-betul datang menyamperin mereka, fa ahlakahum majtahahum, sehingga musuh itu menghancurkan mereka, membunuh dan menyeriskan membersihkan sampai akar-akarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bihi wa mathalu man ata'ani wattaba'a bima ji'tu bihi wa mathalu man kadzdzabani wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itulah permisalan aku dan apa yang aku bawa. Sebagian orang nurut maka mereka selamat, sebagian orang tidak mau percaya maka mereka binasa. Dalam sebuah riwayat atau dalam penjelasan para ulama disebutkan tentang an-nadhirul uryan, orang yang tidak pakai baju ketika memberikan peringatan kepada warganya. Jadi ini orang adalah utusan mereka sendiri. Ketika mereka mendengar ada pasukan akan datang, mereka ingin jaga-jaga. Diutuslah satu orang telik sandi yang tangkas, kemudian terpercaya untuk memata-matai musuh. Apakah sudah datang atau tidak? Kalau nanti sudah datang, maka mereka segera menyampaikan kabarnya. Dan orang itu akhirnya datang. Dia kemudian memberikan kabar darurat, ayo cepat selamatkan diri kalian, dan aku dalam kondisi genting, aku sampai lepas bajuku. Dalam penjelasan para ulama disebutkan orang ini tidak sempat untuk datang ke tengah-tengah perkampungan. Akhirnya dia naik ke tempat yang tinggi, dia copot bajunya, dia lambai-lambaikan untuk menunjukkan kondisinya genting darurat. Aku sudah melihat pasukan dekat, cepat lari. Dalam beberapa penjelasan ulama dikatakan justru orang ini sempat tertangkap. Akhirnya dia kabur dari tangkapan musuh sampai bajunya pun tidak sempat dia ambil karena terambil oleh musuh. Sampai di tengah warganya, ini orang kepercayaan mereka, kondisi dalam situasi darurat, tapi ternyata ketika datang informasi itu mereka masih ada yang tidak percaya. Yang percaya selamat mereka pergi. Tapi yang tidak percaya, maka mereka hancur sendiri. Karena mereka yang utus orang itu, ketika datang informasi darurat, ternyata mereka masih tidak percaya. Kata Nabi SAW, itulah permisalan Allah Azza wa Jalla ketika mengutusku membawa risalah kenabian. Mereka sudah tahu, aku di antara mereka. Sudah percaya Nabi SAW akan membawa kebenaran, orang terpercaya dan jujur, amanah, orang baik dari sisi nasab maupun akhlaknya. Pun demikian, hidayah di tangan Allah. Ada orang yang tidak mau percaya dan mendustakan, bahkan tidak tanggung-tanggung, sebagian keluarganya sendiri. Maka pelajarannya, keselamatan itu ada sebab dan memang hidayah di tangan Allah. Tetapi Allah memberikan kesempatan seseorang untuk belajar dan untuk mengikuti kebenaran. Maka orang yang sudah membaca Al-Quran, sudah mempelajari agama Islam, bahkan dilahirkan oleh Allah, dianugerahi muslim, di tengah keluarga muslim, di komunitas muslim, kemudian tidak mau mengikuti ajaran Islam, tidak mau mempelajari ajaran Nabi SAW, ini rugi sekali. Ini sangat rugi. Sehingga kita tidak ingin tidak mendapatkan jatah dan bagian keselamatan, keberuntungan, tidak menjadi orang mulia karena menggapai sunnah, ya. Karena ini adalah pilihan satu-satunya. Dulu kita pernah sampaikan perkataan Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Sunnah adalah bagaikan kapalnya Nabi Nuh, ya. Yang mau naik selamat, yang tidak mau naik dia akan tenggelam. Itulah ajaran Islam, itulah ajaran Nabi SAW. Kita ingin dibangkitkan, dikumpulkan dan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Caranya masih terbuka lebar, kesempatan masih banyak, yaitu mengikuti ajaran beliau. Semoga kita bisa mengikuti itu. Baik, ikhwah sekalian, insyaallah malam ini merupakan pembahasan terakhir dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Dan Imam Muslim seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya menutup dengan masalah hadis mu'an'an. Hadis yang diriwayatkan dengan
an fulan, an fulan. Kemarin kita sudah ceritakan secara ringkas bahwa hadis mu'an'an atau yang diriwayatkan dengan an ini memang di bawah hadis yang diriwayatkan dengan haddatsana atau sami'tu. Aku diberitahu oleh guruku, aku mendengar dari guruku. Ini lebih rendah. Karena an atau qala ini terkadang dimanfaatkan oleh orang yang suka mengkaburkan sanad dengan berita seolah dia meriwayatkan langsung dari gurunya, padahal ternyata ada yaitu tadi pengkaburan dan penyamaran riwayat. Nah, kemudian kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu ada dua perbedaan besar antara Imam Muslim dan yang sepakat dengan beliau yang mengatakan bahwa seorang periwayat hadis kalau mengatakan saya meriwayatkan dari atau an fulan atau guru saya, sudah selama dua orang ini murid dan guru ternyata tinggal dalam satu zaman, insya Allah riwayatnya sahih bersambung. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Al-Bukhari, Imam Ali bin Al-Madini, Al-Imam Ahmad, dan bahkan ada yang menisbatkan ini pada perkataan atau pendapat jumhurul muhadditsin yang mengatakan bahwa seorang periwayat atau murid meriwayatkan dari gurunya kalau seandainya mereka hidup satu zaman tetapi tidak pernah bertemu sama sekali, tidak pernah mendengar sama sekali meskipun sekali, maka ini tidak bisa dikatakan hadisnya bersambung. Ada kemungkinan terputus. Nah, ini yang kita jadikan muqaddimah kemarin. Ada dua pendapat itu. Kemudian Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah ini beliau yantasir atau betul membela mati-matian pendapat beliau dan membantah orang yang punya pendapat lain, dan beliau menyebutkan hujjah, alasan, argumen. Ini sebenarnya ada pelajaran penting untuk kita kaum muslimin yang belajar hadis. Ya, kita tahu belajar hadis itu berat, membutuhkan kesabaran, sekaligus memang ini kemuliaan, kehormatan. Kita sampaikan kemarin perkataan para ulama ya. Dikatakan sama'ul hadithi izzun liman arada bihi dunya wa syarafun wa rasyadun liman arada bihi al-akhirah. Belajar hadis, mendengarkannya merupakan sebuah kehormatan untuk orang yang hanya mencari dunia, dan merupakan hidayah untuk orang yang mencari akhirat. Ditambah lagi, ini pelajaran penting bagaimana kita mengenal sosok dan teladan para ulama ahli hadis. Ketika mereka berbeda pendapat, maka mereka betul gigih untuk menunjukkan atau mencari pendapat yang kuat. Ini tidak ada masalah. Bahkan itu menjadi tanggung jawab setiap penuntut ilmu. Dia perlu berjuang untuk mendapatkan dan bersungguh-sungguh mendapatkan pendapat yang kuat. Yang kedua, dia perlu mengikat dengan alasan, argumen, hujjah dan dalil. Itu. Dan yang ketiga, bagaimanapun seorang ada hubungan guru dan murid, orang tua dan anak, saudara, tetapi ketika terjadi perbedaan, itu merupakan hal yang wajar. Bukan seperti orang yang berta'assub, fanatik, menganggap bahwa menyelisihi guru itu adalah sesuatu yang tabu atau mesti bermusuhan. Tidak mesti seperti itu. Dan ini juga tidak menunjukkan bahwa ada orang tidak sopan, kemudian pasti mereka tidak akur lagi. Tidak mesti seperti itu. Dan kita katakan memang dalam bahasa dan redaksi yang digunakan Imam Muslim rahimahullah terkesan pedas, tetapi itu tidak sedang dalam kondisi membenci, tetapi menunjukkan argumen. Ya, dan bukan berarti beliau tidak hormat kepada gurunya. Maka sampai sebagian orang mengatakan sepertinya Imam Muslim ketika membantah orang yang punya pandangan lain ini, beliau sedang membantah bukan Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari rahimahullah gurunya. Imam Muslim betul-betul menghormati, angkat topi betul-betul. Apakah mungkin beliau akan mengata-ngatai istilahnya, menolak, membantah gurunya dengan kata-kata yang seolah pedas sekali gitu. Berarti siapa? Ada kemungkinan gurunya Imam Bukhari yang dibantah, yaitu
Ali ibn Abdullah ibn al-Madini. Tapi banyak yang menyebutkan, ini dinukil dari banyak ulama ahli hadis ya. Kalau tidak salah seperti Ibnu Katsir, beliau mengatakan sepertinya bukan Imam Bukhari yang dituju oleh Imam Muslim, tetapi Ali ibn al-Madini, gurunya Imam Bukhari. Tapi sebagian ulama menyebutkan, kata Hafidz Ibn Hajar contohnya, beliau mengatakan ini sepertinya memang ke Imam Bukhari, tidak masalah. Tidak masalah. Ini yang dituju atau yang dibantah adalah Imam Bukhari, karena hampir tidak ada orang yang punya pendapat riwayat dua orang, murid dari guru yang satu zaman, tapi kalau tidak ketemu bisa ditolak. Harus ketemu dua orang ini meskipun cuma sekali. Nah, ini adalah pendapat yang diusung memang oleh Imam Bukhari, dan memang jauh sekali atau mustahil Imam Muslim tidak tahu kalau gurunya Imam Bukhari ini punya pendapat seperti itu. Seperti ini mustahil banget. Jadi tidak masalah memang antara murid dan guru berbeda pandangan, kemudian masing-masing berusaha untuk menunjukkan argumen, itu adalah hal yang wajar dan biasa. Tidak mungkin atau tidak sampai membuat orang keluar dari koridor Ahlus Sunnah hanya gara-gara berbeda pendapat dalam masalah ilmiah yang itu merupakan ranah ijtihad atau berbeda pandangan. Kecuali kalau masalah akidah. Kalau memang masalah akidah yang memang kelihatan menyelisihi madhab salaf, ini urusan lain. Ya. Baik, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu Imam Muslim rahimahullah sempat menyindir. Ada sebagian orang dalam menyikapi hadis dari an gitu, kalau tidak ketemu meskipun satu zaman ditolak dia. Nah, ini pendapat yang tidak benar kata Imam Muslim. Nah, ini sekarang insya Allah mudah-mudahan waktunya pas untuk kita selesaikan. Imam Muslim rahimahullah ingin mengasih contoh, kemudian membantah, dan beliau bahkan seperti seandainya begini, maka jawabannya begini, seperti itu. Baik, beliau mengatakan, wa hadzal qawlu yarhamukallah fi at-ta'n fil asanidi qaulun mukhtara'. Dan pendapat ini yang mengatakan bahwa tadi itu yang kita sebutkan, kalau ada hadis yang dari fulan an fulan an fulan, ini dituduh untuk tidak bersambung hadisnya, ini adalah perkataan yang diada-ada kata Imam Muslim. Mustahdatsun ghairu masbuqin sahibuhu ilaih. Ini adalah perkataan baru, tidak ada yang mendahului yang punya pendapat ini. Wala musa'ida lahu min ahli ilmi alaih. Tidak ada ahlul ilm yang mendukung pendapat ini. Wadzalika anna al-qawl asy-sya'i' al-muttafaq 'alaihi baina ahli al-'ilmi bil akhbari war riwayat qadiman wa haditsan, karena pendapat yang masyhur tersebar di kalangan para penuntut ilmu riwayat dari sejak dulu sampai sekarang, ini kata Imam Muslim di zaman beliau, anna kulla rajulin thiqatin rawa an mithlihi hadithan wa jaizun mumkinun lahu liqa'uhu was-sama'u minhu likaunihima jami'an kana fi 'asrin wahid wa illam ya'ti fi khabarin qattu annahum ijtama'a wa la tashafaha bi kalamin farriwayatu thabitatun wal hujjatu biha lazimah. Orang dulu dari sejak awal sampai sekarang meyakini setiap ada periwayat yang terpercaya, kalau meriwayatkan dari orang yang sama-sama terpercaya dari dia sebuah hadis, ada kemungkinan orang itu bertemu dan mendengar karena memang mereka tinggal di dalam satu zaman. Meskipun tidak ada bukti yang konkret dan detail bahwa dua orang itu bertemu, berkumpul dalam satu tempat, apalagi berbicara, tetapi pun demikian tidak ada dalil yang menunjukkan mereka ini bertemu, tapi tetap ar-riwayatu tsabitah. Ya, hadis yang mereka riwayatkan itu bisa dijadikan hujjah. Ya, illa an yakuna hunaka dalalatun bayyinatun an hadzal rawi lam yalqa mimman rawa aw yalqa man rawa anhu aw lam yasma' minhu syai'an. Kecuali kalau memang ada bukti yang jelas menunjukkan sebaliknya, bahwa dua orang yang satu zaman itu ada bukti tidak saling bertemu. Kalau memang ada kenyataan yang menunjukkan atau menegaskan bahwa dua orang tadi satu zaman,
tetapi tidak bertemu. Nah, ini urusan lain lagi. Sezaman tapi tidak bertemu. Kemarin kita contohkan kayak Abdullah bin Mas'ud dengan anaknya, ya, Abu Ubaidah kalau tidak salah namanya. Nah, ini bapak anak tapi tidak bertemu, tidak pernah meriwayatkan. Ya, satu zaman tapi tidak meriwayatkan, maksudnya tidak meriwayatkan. Kemudian yang tidak satu zaman sama sekali seperti Qatadah ibn Da'amah as-Sadusi tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qatadah kebanyakan meriwayatkan dari Anas, sang sahabat junior. Tapi kalau sahabat senior seperti Abu Bakar, beliau tidak bertemu. Nah, kalaupun satu zaman tapi tidak bertemu karena ada bukti menunjukkan dia tidak pernah bertemu dengan itu, ini urusan lain, enggak apa-apa. Kata Imam Muslim, fa amma wal amru mubham 'ala al-imkani alladhi fassarna, far-riwayatu 'ala as-sama'i abadan hatta takuna ad-dalalatu allati bayyana. Adapun disebutkan secara umum gitu saja, ada perawi meriwayatkan dari seorang perawi, dua-duanya thiqah, kemudian satu zaman, maka hukum asalnya mereka akan bertemu. Meskipun tidak ada bukti detail, konkret mereka bertemu, mereka ketemu, mereka ngobrol, enggak ada. Tapi secara nalar, selama dua orang ini sama-sama terpercaya dan satu zaman, maka hujjah itu berdiri dan tegas menunjukkan riwayat mereka bisa diterima seperti itu. Dan ini adalah pendapat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan Imam Muslim, beliau menyebutkan bahwa perkataan yang mengatakan tidak diterimanya riwayat tadi itu mukhtara', mustahdath, ghairu masbuqin ilaihi sahibuhu. Ini perkataan baru, pendapat yang diada-adakan, tidak ada dari kalangan ulama salaf yang seperti itu sebelumnya. Gitu. Disebutkan memang untuk beramal dengan hadis yang diriwayatkan secara an banyak ulama ahli hadis beramal dengan hadis itu dan dihukumi riwayat seperti itu dengan riwayat yang muttasil atau bersambung. Adapun mazhab Imam Bukhari rahimahullah adalah mazhab teliti dan hati-hati. Ketika beliau tidak menerima seorang periwayat yang meriwayatkan dari gurunya hanya bermodal satu zaman saja. Kalau belum pernah ada bukti yang menunjukkan mereka bertemu, seperti naik haji ketemu di Mekah, atau sang guru melakukan perjalanan ke negeri murid, sehingga mereka bertemu. Kalau seandainya ada bukti bertemu sekali, maka itu langsung diterima. Meskipun hadisnya banyak sekali sampai ribuan, akan tetapi kalau ada satu tanda sudah pernah bertemu, berarti riwayat itu semuanya bisa dikatakan nyambung. Ini pendapat Imam Bukhari dan itu adalah pendapat yang lebih kuat, tegas dan selamat. Hati-hati. Masalah ada pilihan yang lebih rendah dari itu, lebih ringan, sehingga dalam satu zaman kalau bertemu berarti dalam satu zaman kalau pun tidak ada bukti yang bertemu menunjukkan bahwa orang ini bertemu, maka hadis itu sudah bisa sah untuk dikerjakan atau diamalkan. Itu pendapat yang juga diterima memang. Itu pendapat yang bisa diterima dan itu yang diamalkan kebanyakan orang, kebanyakan ahli hadis. Hanya pendapat Imam Bukhari ini lebih kuat, lebih hati-hati. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa syarat atau pendirian Imam Bukhari dalam sahihnya lebih teliti, lebih ketat daripada Imam Muslim yang mengatakan semua periwayat ini kalau seandainya satu zaman sudah cukup. Imam Bukhari satu zaman tidak, harus ketemu dulu meskipun sekali. Nah, ini sekarang kita tahu bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim ini kebanyakan mereka tidak menyebutkan syarat atau standar masing-masing dalam meriwayatkan hadis dalam buku sahih masing-masing itu. Nah, ada para ulama yang datang setelah mereka memberikan kesimpulan, menjelaskan tentang standar masing-masing. Nah, sampai ada buku yang dikenal dengan Syurut al-A'immatis Sittah, al-A'immatil Khamsah dan semacamnya, seperti yang dinukil oleh Ibn Tahir al-Maqdisi yang sering dikenal dengan Ibnul Qaisarani. Ya. Beliau ini memiliki buku namanya Syurut al-A'immatil Khamsah, standar
imam yang 5, Bukhari, Muslim, dan ashabus sunan yang 4 kecuali Ibnu Majah. Wallahu alam. Nah, ini disebutkan mereka berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang periwayatnya thiqah, terpercaya, seperti itu. Baik. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan setelah itu, fayuqalu li mukhtari'i hadzal qawl alladhi wasafna maqalatahu aw lidhab anhu qad a'tayta fi jumlati qawlika anna khabar al-wahid ath-thiqati 'an al-wahid ath-thiqati hujjatun yalzamu bihi al-'amal thumma adkhalta fihi ash-shart ba'du فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. Imam Muslim rahimahullah mengatakan, maka kita katakan kepada orang yang punya pendapat tadi, orang yang mengatakan bahwa hadis mu'an'an itu kalau belum ada dalil yang menunjukkan dia bertemu tidak diterima, kata Imam Muslim, orang yang punya pendapat seperti itu atau yang membela pendapat seperti itu, kita akan ajak dia diskusi. Kamu sudah menunjukkan kaidah bahwa berita atau riwayat satu orang yang terpercaya, kalau dari orang lain yang juga terpercaya, adalah sebuah riwayat yang menjadi hujjah, harus diamalkan. Tapi kamu tambahin syarat itu. Kamu tambahin harus bertemu antara dua orang tadi. Nah, atau mendengar. Maka pertanyaannya, apakah syarat yang kamu sebutkan ini pernah disebutkan oleh ulama salaf sebelumnya? Kalau memang kamu punya dalilnya, ayo coba sampaikan. Dan enggak bakal kamu bisa menunjukkan dalil yang menguatkan pendapat kamu itu. Ini kata Imam Muslim rahimahullah. Wa in huwa adda'a fi ma za'ama dalilan yahtajju bih qila wa ma dzalika ad-dalil aw wa ma dzaka ad-dalil. Kalau pemilik pendapat tadi mengatakan saya punya dalil, nah kita bilang apa dalilnya? Fa in qala qultuhu li'anni wajadtu ruwat al-akhbar qadiman wa hadithan yarwi ahaduhum 'an al-akhar al-hadith wa lamma yu'ayinuhu wa la sami'a minhu shay'an qat falamma ra'aytu mustajazu riwayat al-hadith bainahum hakadha 'ala al-irsal min ghairi sama' wal mursal min ar-riwayat fi asli qawlina wa qawli ahli al-'ilm bil akhbar laysa bihujjah ihtajtu lima wasaftu min al-'illah ila al-bahthi 'an sama'i rawi كل خبر عن راويه فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه. Nah, ini Imam Muslim sekarang menyebutkan tentang hujjahnya pendapat lain. Beliau mengatakan, kalau seandainya dia menyangka punya dalil, dia mengatakan, saya dari sejak dulu mendapatkan para periwayat hadis, kalau di antara mereka meriwayatkan dari salah seorang, ternyata tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar. Maka ketika saya tahu mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah mendengar, lalu saya anggap aja riwayat mereka ini boleh untuk diriwayatkan. Berarti ada kemungkinan dalam riwayat itu terjadi irsal. Irsal itu apa? Irsal itu artinya sanad yang tidak nyambung. Ini kasih contoh ya, di antaranya ini yang seperti disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mustalah. Riwayat mursal itu adalah riwayatnya seorang tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya seorang tabi'in kalau meriwayatkan hadis bukan dari Nabi SAW, tapi dari sahabat. Karena mereka tidak ketemu langsung dengan Nabi SAW. Kalau seandainya sang tabi'in ketemu dengan Nabi SAW, berarti namanya sahabat, dia bukan tabi'in. Nah, berarti SOP periwayatannya itu, tabi'in meriwayatkan dari sahabat,
kemudian sahabatnya baru meriwayatkan dari Nabi SAW. Kalau tiba-tiba ada sebuah riwayat yang menyebutkan seperti seorang tabi'in Sa'id ibn Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Mujahid ibn Jabr, Ikrimah Maula bin Abbas, tahu-tahu mereka meriwayatkan dari Nabi SAW, berarti riwayat itu mursal, gitu. Itu maksudnya. Nah, sekarang kata Imam Muslim rahimahullah, kalau seandainya orang yang kita bantah tadi itu mengatakan dari dulu seorang periwayat kalau meriwayatkan dari orang lain meskipun thiqah dan terpercaya dia, tapi kalau seandainya kita nggak punya dalil untuk mengatakan ini ketemuan atau ini pernah mendengar dan belajar, kalau gitu berarti kita menganggap hadis mursal itu sah-sah aja. Yang tadi itu hadisnya nyambung, terputus itu, nanti sah-sah aja. Kenapa? Karena orang kalau tidak bertemu ada kemungkinan riwayatnya mursal, begitu. Dan mursal itu merupakan riwayat yang tertolak karena itu adalah hadis yang lemah. Dan ini merupakan sebuah kaidah yang diketahui oleh semua ahli hadis. Ya. Semua orang ahli hadis tahu bahwa hadis mursal adalah hadis yang lemah. Nah, kalau ternyata ada dua orang periwayat yang tidak ada bukti mereka bertemu, hanya karena satu zaman langsung dikatakan ini ketemu atau bersambung, berarti itu hampir sama dengan riwayat mursal, dan kita berarti membolehkan dong riwayat mursal. Nah, maka saya perlu mencari berita bahwa orang tadi yang satu zaman itu betul-betul sudah pernah mendengar riwayat dari gurunya, tidak cukup satu zaman. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Muslim, kalau seandainya saya diam atau saya membiarkan ada riwayat dari dua orang yang tidak saling bertemu, berarti ada kemungkinan riwayat itu tidak nyambung. Harus betul-betul ada bukti bahwa dua periwayat itu pernah mendengar sehingga bisa dikatakan dalilnya adalah hujjah. Kalau tidak, ternyata malah tidak jelas apakah pernah bertemu, berarti aku tidak perlu ambil. Aku tidak perlu menerima riwayat itu dulu sampai ada kemungkinan ada pertemuan itu, karena kalau tidak berarti nanti riwayat itu menjadi mursal. Kata Imam Muslim rahimahullah, kalau seandainya lawan pendapat kita itu berargumen dengan seperti ini, berargumennya karena kalau tidak bertemu atau tidak ada bukti yang menunjukkan mereka bertemu meskipun sezaman, kemudian mereka anggap itu ada kemungkinan nanti hadisnya jadi mursal. Nah, maka saya akan bantah mereka. Beliau mengatakan fayuqalu lahu, maka jawabannya adalah fa in kanatil illatu fi tad'ifika al-khabara wa tarkika al-ihtijaj bihi imkan al-irsal fihi. Kalau alasanmu menolak riwayat an-anah tadi itu karena khawatir ada kemungkinan mursal, lazimaka alla tuthbit isnadan mu'an'anan hatta tara fihi as-sama'a min awwalihi ila akhirih. Berarti kamu bakal menolak semua riwayat mu'an'an. Semua riwayat yang disebutkan dengan fulan, an fulan, konsekuensi pendapatmu kamu akan tolak itu semua. Padahal enggak. Imam Muslim akan menunjukkan contohnya. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim mereka menerima riwayat dengan an itu menerima. Hanya kalau ada orang yang meriwayatkan dengan cara seperti itu ternyata dikenal orang itu suka mengkaburkan. Nah, ini baru mereka memberi standar lain, standar ganda atau lebih ketat. Nah, tadi Imam Muslim rahimahullah beliau sedang membahas pendapat lawan bicara. Kalau kamu menyangka ada seorang perawi satu zaman, kalau tidak pernah ketemu berarti kamu anggap itu mursal, berarti kamu akan memiliki konsekuensi tidak akan menerima semua riwayat yang pakai an. Nah, ini berarti susah. Ya. Karena banyak hadis yang disebutkan dengan an dan itu sebenarnya muttasil. Anda akan dicontohkan oleh Imam Muslim. وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فبيقين نعلم
أن هشاما قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. Sekarang saya akan jawab kalau seandainya lawan kita tadi ngomong dengan cara yang tadi bahwa hadis mu'an'an ada kemungkinan mursalnya. Maka saya jawab, kalau kamu punya keyakinan seperti itu, kamu bakal menolak semua hadis yang diriwayatkan dengan an. Dan itu nggak mungkin. Kenapa? Buktinya banyak riwayat yang diriwayatkan dengan an, semua orang tahu bahwa itu pasti nyambung. Contohnya Hisham ibni Urwah meriwayatkan dari bapaknya Urwah. Urwah meriwayatkan dari bibinya Aisyah. Semua orang tahu bahwa Hisham meriwayatkan dari bapaknya. Artinya dia memang nyambung, ketemu, dan memang banyak hadis-hadis yang menunjukkan riwayatnya dari bapaknya. Dan bapaknya si Urwah ini meriwayatkan dari bibinya yaitu Aisyah. Semua orang tahu bahwa dia dengar karena Urwah ini sering ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah juga pasti pernah mendengar dari Nabi SAW karena istrinya. Baik, tapi apakah tidak ada kemungkinan juga seperti kalian tadi bilang sanad mu'an'an, ada kemungkinan irsal. Nah sekarang ini sudah pasti Hisham itu sudah pasti orang semuanya tahu ahli hadis bahwa dia meriwayatkan dari bapaknya, bapaknya meriwayatkan dari bibinya, bibinya yang itu Aisyah meriwayatkan dari Nabi SAW langsung. Apakah tidak menutup kemungkinan mereka akan meriwayatkan hadis yang tidak mereka dengar? Betul, Hisham mendengar bapaknya, banyak belajar dari bapaknya. Tapi apakah itu semua berarti tidak menutup kemungkinan Hisham satu saat akan meriwayatkan dari bapaknya tapi tidak langsung? Artinya Hisham meriwayatkan dari murid bapaknya yang lain, kemudian murid bapaknya yang lain itu baru meriwayatkan dari bapaknya. Paham maksudnya? Ana meriwayatkan dari bapak ana karena ana belajar dari bapak ana. Tapi murid bapak ana itu nggak cuma ana aja, ada orang-orang lain. Beberapa hadis ana tidak langsung meriwayatkan dari bapak ana, tapi meriwayatkan dari murid senior bapak ana. Bukankah yang seperti ini juga mungkin dan ada kemungkinannya? Nah, Imam Muslim rahimahullah itu pengen membatalkan berbagai kemungkinan tadi. Beliau katakan, pendapat kalian yang menolak hadis mu'an'an kalau tidak pernah ketemu sama sekali, ya, atau orang yang punya pendapat seperti Imam Bukhari rahimahullah, dua orang periwayat kalau tidak pernah ada dalil yang menunjukkan dua orang ini bertemu padahal ini sudah satu zaman, kok nggak diterima? Alasannya apa? Karena ada kemungkinan mursal. Baik, kalau ada kemungkinan kok dijadikan alasan? Bukankah Hisham ada kemungkinan dia meskipun sudah kebiasaannya meriwayatkan dari bapaknya, bukankah tetap ada kemungkinan dia nggak meriwayatkan dari bapaknya? Bapaknya, si Urwah ibn Zubair, dia memang meriwayatkan terus dari bibinya Aisyah. Tapi bukankah terbuka juga peluang atau kemungkinan bahwa dia bakal meriwayatkan hadis yang tidak langsung didengar dari Aisyah? Kemungkinan tetap ada itu. Apakah berarti setiap ada kemungkinan berarti kamu akan tolak itu? Gitu kata Imam Muslim, itu maksudnya begitu. Nah, dia cari contoh seperti itu. Ya, Aisyah juga sering meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tetap ada kemungkinan Aisyah meriwayatkan sebuah hadis yang ternyata
tidak langsung didengar dari Nabi SAW, tapi lewat Abu Bakar ayahnya. Kan mungkin aja. Tetapi apakah setiap ada kemungkinan lalu kita tolak? Begitu kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan memang dalam riwayat banyak sekali disebutkan contohnya. Seorang periwayat, dia akan menyebutkan tentang periwayat dan jalur riwayat itu lengkap. Seperti contohnya tadi, Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Hisham dari bapaknya, bapaknya dari bibinya, bibinya dari Nabi SAW suaminya. Terkadang seorang periwayat ini kalau capek, maka dia akan menyingkat riwayatnya. Ini terbiasa di dalam ilmu periwayatan hadis. Sebagian guru yang terpercaya sekalipun terkadang karena capek, dia akan menyingkat riwayatnya. Tidak disebutkan semua jalur sanadnya lengkap. Tapi ada yang memang sengaja dihapus. Bukan karena dia ingin mengkaburkan sanad, tetapi dia ingin menyingkat saja karena lagi capek. Akhirnya seperti Hisham bin Urwah, dia mengatakan Hisham bin Urwah alin Nabi SAW. Orang semua ngerti bahwa Hisham ini meriwayatkan dari Urwah dan Urwah dari Aisyah, Aisyah dari Nabi SAW. Tapi dia ingin singkat aja. Dia ngomong sama murid-muridnya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, padahal Hisham nggak ketemu Aisyah, tapi ketemu sama bapaknya yang ketemu sama Aisyah. Dia bilang sama murid-muridnya, ada sebuah hadis seperti ini diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, itu sebenarnya bukan dia yang riwayatkan dari Aisyah, dia yang riwayatkan dari bapaknya yang riwayatkan dari Aisyah, tapi dia ingin singkat jalur periwayatannya. Kata Imam Muslim, yang seperti ini ada banyak sekali ahlul hadis pada faham, dan kemungkinan yang seperti ini juga ada. Kemungkinan mursal ada, kemungkinan orang yang sudah biasa dengar tapi dia hanya menyingkat, itu juga ada. Apakah berarti karena ada kemungkinan akhirnya kamu tolak riwayat mu'an'an seperti itu? Nah, kemudian beliau Imam Muslim mengatakan, "Wa ma qulna min hadza mawjudun fil hadis, mustafidun min fi'li thiqatil muhadditsin wa a'immati ahli ilm." Yang kita contohkan ini banyak sekali didapatkan pada periwayat ahli hadis, dan ahli hadis semuanya tahu itu. وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله. Dan kami, kata Imam Muslim, akan kasih contoh sedikit aja, dan sedikit ini mewakili yang banyak agar semua orang bisa paham. Beliau mengatakan, فمن ذلك, di antara contoh riwayat yang kayak begitu, أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيع وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, kata Imam Muslim, tak kasih contoh. Contohnya apa? Hadis Aisyah, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hillihi wa li ihramihi wa li hurmihi bi atyabi ma ajid. Baik. Kata Imam Muslim, hadis ini diriwayatkan dari banyak riwayat orang-orang yang terpercaya seperti Abdullah bin Mubarak, Ayyub as-Sikhtiyani, Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi, Ibnu Numair, yaitu Abdullah bin Numair. Nah, mereka meriwayatkan dari Hisham, dari Urwah, dari Aisyah. Baik. Hisham, Urwah, Aisyah. Ternyata ada riwayat lain yang sama. Semua pendekar juga. Seperti disebutkan contohnya Al-Laits bin Sa'ad, ini orang Mesir, hebat sekali dia. Dawud Al-Attar, Humaid bin Aswad, Wahib bin Khalid, Abu Usama, Muhammad bin Usama. Mereka semua pendekar. Mereka meriwayatkan dari Hisham, dari bukan langsung dari Urwah ternyata, tapi dari Uthman bin Urwah. Nah, seperti Anda contohkan tadi. Hisham ini memang kebanyakan meriwayatkan dari bapaknya. Tetapi bapaknya Urwah ini punya murid banyak, bukan hanya Hisham aja. Termasuk di antaranya saudara Hisham namanya Uthman bin Urwah. Ternyata Hisham ini meriwayatkan dari masnya dulu, dari kakaknya dulu, atau wallahu alam kakak atau adik, yang jelas itu saudaranya. Baru kakak atau adiknya ini yang meriwayatkan dari bapaknya. Berarti ada tambahan ini dalam sanadnya.
Yang tadi yang pertama disebutkan Hisham dari bapaknya Urwah. Nah, yang kedua Hisham dari saudaranya, baru dari bapaknya. Berarti ada yang dibuang kan? Artinya kemungkinan itu ada, dan di kalangan ahli hadis seperti ini biasa. Seperti ini biasa. Dan itu tidak berarti hadis Aisyah tadi ditolak. Ini diterima aja kata Imam Muslim rahimahullah. Nah, meskipun ada yang nambah itu di dalam sanad, berarti salah satunya kayaknya salah ini gitu. Nah, tetapi tetap aja karena orang semua tahu bahwa ini adalah riwayat yang nyambung, ya tidak ditolak berarti yang seperti itu. Nah, ini kemudian dikasih contoh lagi sama Muslim. Warwa Hishamun an abihi anna Aisyah qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa ana haid. Ini kata Imam Muslim, contoh yang lain. Hisham dari bapaknya dari Aisyah, hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf kadang-kadang beliau mengeluarkan kepalanya agar disisir oleh Aisyah, sementara Aisyah dalam keadaan haid. Ini disebutkan oleh Imam Muslim, farawaha bi'ainiha Malik bin Anas an Az-Zuhri an Urwata an Amrata an Aisyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ini meriwayatkan dari Zuhri, dari Urwah, dari Amrah, dari Aisyah. Kalau tadi disebutkan Hisham, Urwah, Aisyah. Ternyata di sini ada amrohnya, antara Urwah dengan Aisyah itu nggak langsung, tapi ada amrohnya. Amrohnya datang dari mana ini? Yang benar amroh. Amroh meriwayatkan dari Aisyah. Berarti di riwayat pertama sepertinya dihilangkan. Kenapa kok dihilangkan? Karena kemungkinannya memang ada seorang perawi yang menyingkat. Bukan berarti dia ingin menunjukkan jalurnya tinggi, enggak harus begitu, tetapi bisa jadi hanya ingin menyingkat. Ini contoh yang dikemukakan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa biasa di tengah ahli hadis itu orang ketika tidak menyebutkan seorang perawi sengaja, bukan karena dia ingin mengkaburkan sanad, tetapi ingin menyingkat saja. Nah, menyingkat kadang iya, kadang enggak, kan itu kemungkinan semua. Dan ternyata kemungkinan itu meskipun ada, tetap hadis itu diriwayatkan dan diterima, dijadikan sebuah hujjah. Baik, contoh yang lain kata Imam Muslim. Warwa Az-Zuhri wa Salih bin Abi Hassan an Abi Salamah an Aisyah, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa sha'im. Ini hadis yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan puasa, artinya tidak batal puasanya. Nah, ini diriwayatkan oleh Aisyah. Dari Aisyah yang meriwayatkan Abu Salamah. Nah, riwayat Abu Salamah ini diriwayatkan oleh dua orang murid, yang satu Zuhri, yang satu Saleh. Sekarang ada riwayat lain. Abu Salamah ini dalam riwayat yang pertama langsung riwayatkan dari Aisyah. Ini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ternyata dalam riwayat yang berikutnya, faqala Yahya ibn Abi Katsir fi hadzal khabar fil qublah, akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Umar ibn Abdul Aziz akhbarah anna Urwata akhbarahu anna Aisyah akhbarathu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Kalau tadi dalam riwayat pertama Urwah ini Abu Salamah meriwayatkan langsung dari Aisyah, ternyata dalam riwayat kedua Abu Salamah ini enggak langsung dari Aisyah, ternyata ada jalur lain. Abu Salamah lewat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dari Urwah. Dari Urwah baru dari Aisyah. Berarti ada dua riwayat yang digogrokkan atau dihapus. Loh, kok bisa dihapus? Yang benar yang mana? Disebutkan Imam Muslim rahimahullah, kemungkinan itu tetap ada, dan dua-duanya bisa jadi memang thiqah semua, terpercaya semua, dan dua riwayat ini sahih. Cuman seorang periwayat kadang-kadang sengaja menyingkat riwayat yang dia sampaikan ke murid-muridnya untuk mempercepat karena dia capek atau semacamnya. Begitu. Tapi ini ada komentar dari salah seorang ulama ahli hadis dari Yaman, namanya Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi. Beliau mengatakan kayaknya kalau contoh yang disebutkan Imam Muslim ini kurang tepat, karena ini dua-duanya ini memang jalur yang berbeda, dan jalur yang berbeda ini dua-duanya sahih. Artinya dalam satu jalur Hisham meriwayatkan langsung dari Abu Salamah langsung meriwayatkan dari Aisyah.
Tapi dalam riwayat yang lain ternyata Abu Salamah juga meriwayatkan dari Umar, dan Umar meriwayatkan dari Urwah, dan Urwah dari Aisyah. Ada 2 jalur yang memang disebutkan. Baik. Contoh yang lain, Warwa bin Uyainah wa ghairuhu an Amr bin Dinar an Jabir. Qala at'amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhumal khayli wa nahana an luhumil humur. Ini ada sebuah hadis yang mengatakan, Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi kami makanan dari daging kuda. Berarti daging kuda itu memang halal. Ya, daging kuda itu halal. Dan Nabi SAW melarang kami untuk makan daging keledai. Daging keledai ini haram, sementara daging kuda halal. Riwayat ini disebutkan Jabir, kemudian di bawahnya ada Amr bin Dinar, kemudian di bawahnya Amr bin Dinar ada Sufyan ibn Uyainah dan yang lain. Baik. Ternyata dalam riwayat lain dikatakan Farwahu Muhammad bin Zaidin an Amrin an Muhammad bin Aliin an Jabir. Jadi kalau yang di atas itu Amr bin Dinar langsung dari Jabir, ternyata jalur yang kedua Amr bin Dinar enggak langsung dari Jabir, tapi dari seorang rawi lain namanya Muhammad bin Ali. Lah ini di riwayat pertama kok enggak disebutkan. Muhammad bin Ali ini kemana dia? Gitu. Nah, artinya Imam Muslim rahimahullah kembali memberikan contoh bahwa tidak menyebutkan seorang perawi, padahal di riwayat yang lain disebutkan. Ini wajar di kalangan ahli hadis karena mereka ingin menyingkat. Kalau ada kemungkinan ini pengen menyingkat, atau ada kemungkinan lain ini memang pengen mengkaburkan sanad, apakah terus antum akan bantah atau menolak hadis ini? Gitu. Disebutkan lagi, وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. Ini contoh yang seperti ini banyak sekali, tapi kita sebutkan sedikit untuk sekedar mewakili yang lain aja, kata Imam Muslim rahimahullah. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه لازمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع. Kata Imam Muslim rahimahullah, kalau seandainya kita sebutkan pendapat orang yang kita bantah-bantah tadi itu, dia mengatakan bahwa hadis menjadi lemah karena ada kemungkinan terjadi mursal tadi itu, maka dia akan menanggung konsekuensinya. Dia harus menerima setiap hadis yang ada tanda bahwa sang rawi sudah pernah mendengar. Dan itu susah sekali. Setiap hadis dicek satu persatu, apakah si murid ini pernah mendengar dari si guru meskipun satu hadis. Kalau metodenya Imam Muslim kan tidak mesti dicari keterangan bahwa dia pernah mendengar, tetapi hanya sekedar dia satu zaman sudah cukup. Tapi Imam Bukhari kan seperti itu syarat atau standarnya. Maka Imam Muslim bilang, kalau memang standarnya seperti itu, berarti orang ini tidak bakal bisa menerima hadis sampai dia memastikan periwayatan. Kalau ini pernah ketemu, pernah mendengar, dan itu susah sekali, kata Imam Muslim rahimahullah. لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. Seperti kita sebutkan tadi, kata Imam Muslim, banyak para ulama ahli hadis, mereka kalau lagi semangat mereka sebutkan riwayat lengkap. Tetapi ketika mereka capek, mereka ingin menyingkat, maka mereka akan hilangkan beberapa nama dari jalur periwayatan. Dan itu semuanya diterima, dan itu semua adalah riwayat yang sahih. Karena semua ahli hadis sudah ngerti, ini mesti ketemu sama ini, gitu. Dan tidak harus ada dalil yang menunjukkan mendengar. Ya, karena orang sudah faham semuanya. Kata Imam Muslim rahimahullah, kalau kalian
menyangka karena ada kemungkinan, maka kemungkinan seperti ini juga kalian bakal tolak sebagai konsekuensi gitu. Wa ma 'alimna ahadan min a'immatis salaf mimman yasta'milu al-akhbar wa yatafaqqadu sihhat al-asanid wa suqmaha mithla Ayyub as-Sikhtiyani wa Ibn Aun wa Malik ibn Anas wa Syu'bah ibn al-Hajjaj wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman ibn Mahdi wa man ba'dahum min ahli al-hadith fattashu an mawdi'i as-sama'i fil asanid kama idda'ahu alladhi wasafna qawlahu min qabl. Kata beliau, dan kami tidak pernah mengetahui para ulama salaf dan ahli hadis mereka yang selalu meneliti keabsahan hadis dan kelemahannya, seperti Ayyub Sikhtiyani, Abdullah bin Aun, Imam Malik, Imam Syu'bah bin al-Hajjaj, kemudian Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi. Ini semua nama-nama pendekar ahli hadis. Ya, ada di antara mereka yang wafatnya tahun 198, ada yang sampai 161, ada yang 179, beda-beda tingkatannya, dan mereka semua adalah para imam yang terpercaya sekali. Kata Imam Muslim rahimahullah, saya tidak pernah mendapatkan satu orang pun di antara mereka yang setiap akan mendengar satu hadis, mereka selalu yang akan menerima satu hadis, mereka akan selalu meneliti dulu apakah muridnya ini sudah pernah ketemu dengan gurunya dengan satu majelis atau semacamnya. Enggak ada mereka seperti itu, kata Imam Muslim rahimahullah. Seperti yang diaku oleh orang yang kita bantah tadi, kata beliau. Ini kata-katanya agak kencang ya. Kama da'ahu alladhi wasafna qawlahu min qabl. Istilahnya seperti yang kita sindir dari orang tadi itu, gitu. Wa innama kana tafaqqudu man tafaqqada minhum sama'a ruwatil hadits mimman rawa anhum idza kana ar-rawi mimman 'urifa bit-tadlis fil hadithi wa shuhira bihi fahina idzin yabhathuna an sama'ihi fi riwayatihi wa yatafaqqaduna dhalika minhu kay tanzaha anhum 'illatut tadlis. Kecuali kalau ada orang yang dikenal dengan seorang mudallis atau suka mengkaburkan riwayat, maka dia akan mencari itu. Betul-betul dia harus diteliti karena dia memang dikenal sebagai orang pengkabur riwayat dan sanad. Dikenal seperti itu, maka pada saat itulah baru mereka berusaha untuk mencari apakah ini sudah meriwayatkan dari gurunya atau tidak, agar kemungkinan tadlis atau pengkaburan itu bisa ditolak. Faman ibtagha dzalika min ghairi mudallisin 'ala al-wajhi alladhi za'ama man hakaina qawlah fama sami'na dzalika min ahadin mimman sammayna wa lam nusammi min al-a'immah. Kalau ada orang yang memaksakan diri untuk mengharuskan bertemunya seorang perawi dari gurunya meskipun mereka satu zaman, padahal dia juga bukan seorang mudallis atau pengkabur sanad, berarti dia telah mengada-ada, dan ini bukan jalannya para ulama yang sebelumnya. Famin dzalika, beliau kasih contoh lagi. Ini beliau sekarang hanya akan menyebutkan contoh-contoh ya. Beliau katakan di antara contohnya, anna Abdullah bin Yazid al-Ansari, ini salah satu sahabat junior, Abdullah bin Yazid al-Ansari ini seorang sahabat junior. Wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dia seorang sahabat meskipun dia junior. Qad rawa an Hudzaifah wa an Abi Mas'ud al-Ansari wa an kulli wahid minhuma haditsan yusniduhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi riwayatihi anhuma dhikru as-sama'i minhuma wa la hafidhna fi shay'in min riwayat anna Abdullah bin Yazid syafaha Hudzaifah wa Abu Mas'ud bi haditsin qattu wala wajadna dzikra ru'yatihi iyyahuma fi riwayatin bi'ainiha. Beliau kasih contoh. Abdullah bin Zaid atau bin Yazid al-Ansari ini sahabat junior. Dia otomatis sudah dikenal oleh para ulama ahli hadis meriwayatkan dari Hudzaifah dan Abu Mas'ud. Dan banyak hadis yang diriwayatkan dari dua sahabat ini. Tapi toh ternyata dalam jalur periwayatannya tidak ada yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Yazid pernah mendengar atau pernah bertemu dan ngobrol atau pernah duduk di satu majelis. Gak ada dalil itu. Tetapi toh tetap semua orang meriwayatkannya. Mereka semua tetap menerima riwayat Abdullah bin Yazid al-Ansari dari Hudzaifah tadi, gitu.
ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار وهي في زعم من حكينا قولهم من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. Dan kita tidak pernah mendengar dari orang dahulu, dari ulama ahli hadis yang kami kenal, mereka ternyata melemahkan hadis yang tadi kita sebutkan dari Abdullah bin Yazid, dari Hudzaifah atau Abi Mas'ud Al-Ansari dari Nabi SAW. Padahal tidak ada sebuah lafaz atau bukti yang menunjukkan Abdullah bin Yazid mendengar dari Hudzaifah atau dari Abi Mas'ud. Tidak ada kata-kata itu. Saya pernah bertemu, saya pernah, enggak pernah. Yang ada ya sudah, an gitu saja. Tapi ternyata semua ulama ahli hadis menerima hadis itu dan menganggapnya sebagai riwayat yang sahih banget. Ya, dan mereka tetap menjadikannya sebagai hadis yang diterima dan hujjah, pedoman dan seterusnya. Nah, adapun pendapat yang kita bantah itu, mereka menganggapnya riwayat Abdullah bin Yazid ini lemah katanya, kata Imam Muslim seperti itu. Walau dhahabna nu'addidu al-akhbar as-sihaha 'inda ahli al-'ilmi mimman yahinu biza'mi hadha al-qa'il wa nuhsiha la'ajazna 'an taqassi dhikriha wa ihsa'iha kulliha lakinna ahbabna an nunsiba minha 'adadan yakunu simatan lima sakatna 'anhu minha. Kalau seandainya kita akan menyebutkan hadis yang serupa, artinya yang akan dilemahkan oleh orang yang punya pendapat yang kita bantah ini. Kalau orang yang kita bantah ini, kayak Imam Bukhari dan Ali al-Madini, kalau seandainya ada hadis yang akan dilemahkan oleh mereka ini, kita sebutkan semua, wah bakal banyak. Tapi sudah cukup, kita kasih beberapa contoh aja yang bisa mewakili yang banyak itu. Nah, lalu beliau kasih sebut lagi contohnya. Beliau katakan, wa hadza Abu Uthman an-Nahdi wa Abu Rafi' as-Sa'igh wa huma mimman adraka al-jahiliyah wa sahiba ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-badriyyin halumma jarra wa naqala anhum al-akhbar hatta nazala ila mithli Abi Hurairah wa Ibn Umar wa dhawihima qad asnada kullu wahidin minhuma an Ubay ibn Ka'b an an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadithan wa lam nasma' fi riwayatin bi'ainiha annahuma ayana Ubayyan aw sami'a minhu syai'an. Contohnya Abu Uthman an-Nahdi. Abu Uthman an-Nahdi itu namanya Abdurrahman ibn Mul. Kemudian ada lagi Abu Rafi' as-Sa'igh. Dua orang ini, Abu Uthman an-Nahdi dan Abu Rafi' ini adalah sahabat yang hidup di zaman Nabi. Afwan, bukan sahabat tapi tabi'in. Hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, kemudian maksudnya masih di zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah mereka ini sudah ada. Mereka sudah ada. Artinya mereka ketika bisa masuk Islam, mereka akan menjadi sahabat. Tetapi waktu itu mereka tinggal di luar Madinah. Tinggal di luar Madinah sehingga mereka belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika seperti Abu Uthman an-Nahdi datang ke kota Madinah, Nabi SAW sudah wafat. Sehingga enggak jadi seorang sahabat dia, tapi menjadi seorang tabi'in yang istilahnya mukhadram. Nah, ini tinggal di masa jahiliyah. Zaman Nabi SAW sudah ada, tapi belum ketemu dia. Tapi ketika dia meriwayatkan hadis, dia meriwayatkan dari sahabat-sahabat lain karena memang dia enggak langsung ketemu dengan Nabi SAW. Nah, dia meriwayatkan dari banyak para sahabat yang menyaksikan perang Badar. Ini Abu Uthman an-Nahdi meriwayatkan dari mereka. Artinya orang-orang yang hadir perang Badar dari kalangan sahabat itu adalah para sahabat-sahabat senior seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Tetapi ini si Abu Uthman an-Nahdi, Abu Rafi' as-Sa'igh ini juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang yang lain, yang muda-muda kayak Abdullah bin Umar, Ubay bin Ka'ab ya. Kemudian kita tidak pernah mendengar atau mendapatkan bukti bahwa mereka ini menyebutkan kami mendengar, kami bermajlis bersama. Tidak. Tapi yang sering kita dapatkan, ya sudah pokoknya si Abu Uthman an-Nahdi tadi itu meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, selesai. Riwayatnya pakai an, ya kita terima aja semua gitu.
Kemudian ditambah lagi wa asnada Abu Amr Asy-Syaibani wa huwa mimman adraka al-jahiliyah wa kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah kullu wahid minhuma an Abi Mas'ud al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarain. Contoh yang lain Abu Amr Asy-Syaibani, beliau juga sama kasusnya dengan Abu Uthman An-Nahdi. Jadi masa jahiliyah mereka sudah ada, sudah lahir. Ketika Nabi SAW diutus sebagai seorang Rasul dan berdakwah, ini sudah balik, tapi memang belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam atau belum bertemu dengan Nabi SAW. Toh akhirnya dia meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari dari Nabi SAW. Tapi tidak ada juga orang yang meragukan, oh ini benar nggak meriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari? Jangan-jangan gitu, nggak dengar gitu. Nggak ada yang meragukan itu, semua juga menerima aja. Contoh lain kata Imam Muslim, asnad Ubaid bin Umair an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan wa Ubaid bin Umair wulida fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ubaid bin Umair ini juga sama seperti Abu Uthman tadi, dia dilahirkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meriwayatkan kebanyakan dari Ummu Salamah, ya. Dan tidak ada yang mengatakan memang Ubaid bin Umair pernah bermajlis dengan Ummu Salamah. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Wa asnada Qais bin Abi Hazim wa qad adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'ud Al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata akhbar. Qais bin Abi Hazim sama. Dia pernah hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia meriwayatkannya dari Abi Mas'ud, enggak langsung. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung, tapi melewati Abu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Hazim ini. Dan tidak ada orang yang mempermasalahkan. Memang dia pernah bermajlis kepada Abu Mas'ud. Tidak ada yang mempermasalahkan. Yang penting ini si tabi'in mukhadram ini pernah meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pernah hidup sezaman, itu aja. Itu. Wa asnad Abdurrahman bin Abi Layla wa qad hafiza an Umar bin Al-Khattab wa sahib Aliyan an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan. Abdurrahman bin Abi Layla dia meriwayatkan dari Anas, padahal dia juga sezaman, bahkan pernah mendengar dari Umar bin Khattab dan pernah menjadi murid atau pengikutnya Ali radhiyallahu anhu. Tapi ternyata ketika meriwayatkan dari Anas, orang juga tidak pernah mempermasalahkan apakah dia pernah berguru kepada Anas atau tidak. Ya sudah, riwayat itu langsung diterima aja gitu. Karena apa? Karena mereka sezaman. Meskipun tidak ada keterangan bahwa Abdurrahman bin Abi Layla pernah bermajlis, pernah ngobrol, pernah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi hanya mereka hidup sezaman sudah cukup. Contoh lain, wa asnad Rib'i bin Hirash an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsain wa an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan wa qad sami'a Rib'i min Ali bin Abi Talib radhiyallahu an wa rawa anhu. Ini contoh yang lain adalah seorang perawi namanya Rib'i ibnu Hirash. Dia meriwayatkan dari sahabat Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma 2 hadis. Meriwayatkan dari Abi Bakrah 1 hadis. Padahal tidak ada keterangan yang menunjukkan Rib'i bin Hirash sudah pernah belajar satu majlis atau berguru kepada Imran. Enggak ada keterangan itu. Ya udah meriwayatkannya pakai an karena hidup satu zaman, orang langsung percaya aja gitu. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. Ini contoh-contoh semua kayak yang tadi kita sebutkan kasusnya. Artinya banyak orang yang hanya hidup sezaman, tapi mereka diterima aja riwayatnya dari sahabat atau dari yang lain karena mereka hidup satu zaman. Fakullu haula'i at-tabi'in alladhina nasabna riwayatahum 'anis sahabah alladhina sammaynahum lam yuhfaz 'anhum sama'un 'alimnahu minhum fi riwayatin bi'ainiha. Semua tabi'in yang kita sebutkan nama-namanya tadi, ketika mereka meriwayatkan dari para sahabat, kita tidak pernah mendapatkan bukti konkret ini pernah ngaji sama ini gitu. Tidak pernah. Tapi ya sudah, kaum muslimin nerima aja riwayat itu karena mereka memang hidup satu zaman. Wala annahum laqawhum fi nafsi khabarin bi'ainihi. Tidak ada bukti juga menunjukkan bahwa
sang tabi'in betul-betul ada bukti mendengar ngaji dari sang sahabat dari hadis yang diriwayatkan itu. Wahi asanidu inda dhawil ma'rifati bil akhbari war riwayat min sihahil asanid. Meskipun tidak pernah ada keterangan mereka ngaji langsung dengar, ternyata tetap para ahli hadis mengatakan hadis itu diriwayatkan dengan sanad yang sahih. La na'lamuhum wahhanu minha syai'an qatti. Kami tidak pernah mendapatkan mereka melemahkan hadis itu. Walal tamasu fiha sama'a ba'dihim min ba'd. Dan kami juga tidak pernah mendengarkan bahwa ahli hadis itu pada mencari-cari bukti mendengarnya. Idis sama'u likulli wahidin minhum mumkinun min sahibihi ghairu mustankar likaunihim jami'an kanu fil asri alladhi ittafaqu fihi wa kana hadha alqawl alladhi ahdathahu alqa'ilu alladhi hakaynahu fi tawhin alhadith bil illati allati wasafa aqalla min an yu'arraj alaihi wa yutharu dhikruhu. Kata Imam Muslim rahimahullah, karena memang meskipun belum ada keterangan bahwa mereka mendengar, tapi mendengar itu mungkin sekali karena mereka hidup satu zaman. Sedangkan pendapat yang kita bantah itu dari mereka bahwa mereka menolak hadis karena kalau hanya sekedar sezaman nggak cukup, harus terbukti pernah mendengar. Itu adalah pendapat yang kayaknya nggak lebih pantas untuk kita sebarkan. Idz kana qaulan muhdatsa, karena itu pendapat yang baru, kata Imam Muslim. Ini artinya beliau membantah pendapat yang berseberangan. Meskipun para ulama justru mereka mengatakan bahwa pendapat Imam Bukhari ini yang lebih tepat. Pendapat Imam Muslim rahimahullah itu membuka peluang untuk kadang-kadang terjadi terputusnya sanad. Ya, memang betul. Ini semua adalah kemungkinan, tetapi kemungkinan pun ada yang kemungkinan lebih kuat. Seperti itu. Wa kalaman khalfan lam yaqulhu ahadun min ahli al-ilmi salaf wa yastankiruhu min ba'dihim أو من بعدهم خلف فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفنا والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. Dan disebutkan karena itu adalah pendapat yang baru, pendapat yang malah adanya belakangan, belum ada ulama salaf yang mengatakan demikian dan mengingkarinya dari belakang, orang-orang belakangan malah justru mengingkarinya gitu. Maka tidak perlu kita bantah-bantah lagi yang lebih luas. Sudah cukup apa yang kita sebutkan sebagai bantahannya, dan Allah sebaik-baik tempat untuk minta pertolongan untuk membantah orang yang menyelisihi mazhab ulama dalam menentukan hadis ini. Ini kesimpulannya. Para ulama menyebutkan ini seperti nukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Az-Zahabi. Mereka mengatakan memang ini mazhab yang berbeda. Mazhab yang berbeda, dan justru sebenarnya mazhab yang lebih ideal itu adalah mazhab Imam Bukhari. Sebagian ulama justru ada yang lebih ketat. Lebih ketat banget. Mengatakan tidak boleh seorang periwayat diterima hadisnya kalaupun dia hidup sezaman dengan gurunya sampai diketahui bahwa murid ini mulazamah yang lama dengan gurunya itu. Kalau enggak dikenal dengan orang yang mulazamah lama, maka tidak diterima hadisnya. Sebagian ulama mengambil sikap seperti itu. Ini terlalu keras, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam mengatakan bahwa pendapat Imam Bukhari itu masih tenang, santai, ideal. Ada yang lebih keras dari itu. Imam Muslim lebih nyantai lagi pendapatnya, gitu maksudnya Syekhul Islam mengatakan demikian. Bahkan yang ideal itu sebenarnya adalah pendapat Imam Bukhari. Dan memang banyak ulama ahli hadis yang akhirnya juga mengamalkan pendapat Imam Muslim, karena ada kemungkinan bahwa orang yang satu zaman hidupnya insya Allah bisa ketemu, kecuali kalau ternyata ada seorang periwayat yang dikenal mudallis tadi. Mudallis itu artinya pengkabur riwayat. Kalau seandainya dia meriwayatkan dari an gitu, nah ini memang harus diperlakukan dengan tegas, disikapi dengan disiplin dan ketat. Oh, ini nggak boleh diterima riwayatnya sampai dia menyebutkan aku mendengar atau guruku mengajak atau menyampaikan hadis kepada aku haddatsana, seperti itu. Ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan dipahami, dan memang ini adalah pelajaran takhassus atau pelajaran yang lebih rinci, dan kita ulangi bahwa ini merupakan sebuah kehormatan kalau kita ada kesempatan untuk belajar aja. Ya.
paham tidak paham, mudah-mudahan Allah kasih pahala dan semoga Allah Azza wa Jal semakin mantapkan agama kita karena kita mempelajari hadis-hadis nabinya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam baraka nabi Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang Anda sampaikan di kesempatan malam hari ini. Satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama dari pembahasan ilmu hadis. Dan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz, ini materi yang khusus, artinya materi mendalam. Kita ikuti saja pembahasan ini bagi Anda ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang mungkin masih meraba-raba untuk memahaminya, tapi insya Allah ketika terus belajar ilmu hadis akan bisa dipahami juga insya Allah. Taib ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan angkat pertanyaan bagi Anda semua yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama dari telepon, ya silakan. Ya, silakan. Baik. Kita terputus. Silakan masuk. Ya. Silakan. Baik. Baik, terputus. Kita angkat Ustaz satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz yang sudah masuk. Ada satu pertanyaan Ustaz yang dari pendengar kita di Tangerang dengan Ustaz izin bertanya, saya sering sekali mendengar riwayat muttafaqun alaih yang menunjukkan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah ada ciri khas yang membedakan hadis-hadis dari periwayatan keduanya Ustaz? Dan bagaimanakah kiat agar kuat dalam menghafal ribuan hadis? Silakan Ustaz. Baik. Ciri khas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim wallahu alam tidak terlalu ya. Jadi masing-masing terkadang meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lain atau sebaliknya. Nah, muttafaqun alaih ini kalau seandainya dua-duanya meriwayatkan meskipun secara mujmal atau global ya. Secara makna dua-duanya meriwayatkan hal yang sama. Nah, hanya para ulama yang mengambil riwayat mereka berdua seringkali membedakan sedikit sambil mengatakan muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Hadis ini disepakati oleh kedua imam ini, hanya lafaz yang kita pasang adalah riwayat Imam Bukhari atau riwayatnya Imam Muslim, wal lafdhu li Muslim, seperti itu. Tapi kalau ciri khas khusus wallahu alam tidak ana tidak tahu. Kemudian yang jelas kalau yang disebut oleh para ulama, Imam Muslim rahimahullah berusaha untuk menyebutkan lafaz-lafaz hadis dalam satu tempat, teratur, tertib, jarang ada pengulangan, dan itu semua kembali kepada metode dan cara menyusun hadis dalam buku mereka. Adapun cara untuk menghafal hadis ribuan yang banyak seperti itu, tidak ada cara lain kecuali dengan minta pertolongan kepada Allah, kemudian membiasakan diri. Sampai disebutkan dalam berbagai riwayat, di antaranya Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan tidak sama antara orang yang menghafal 20 juz dengan 30 juz, sebagaimana tidak ada atau tidak sama orang yang menghafal 100 hadis dengan orang yang hafal 1000 hadis. Nah, beliau pernah sampaikan seperti itu, Ibnu Jauzi rahimahullah. Artinya membutuhkan kebiasaan. Semakin banyak muatan hafalan seseorang, maka malakah atau kemampuan dia akan semakin terasah, sehingga ketika harus menghafal sesuatu dia akan cepat. Ya, hafal Al-Quran, kemudian ditambah dengan hafal beberapa hadis, dia akan terbiasa untuk menghafal sehingga kemampuan itu juga akan
bertambah. Berbeda dengan orang yang tidak pernah menghafal sama sekali, akan susah. Murajaah dan muatan yang akan diulang pun relatif lebih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Saat pertanyaan berikutnya kami angkat, Ustaz. Ustaz, ini mohon dijelaskan apakah perbedaan derajat hadis yang sahih dengan yang dhaif itu disebabkan karena kriteria masing-masing ulama hadis berbeda kepada para periwayat hadis. Apakah memang ini benar demikian, Ustaz? Sehingga kemudian ketika satu hadis dikomentari oleh ulama A dinilai hadis yang sahih, sedangkan ulama B dinilai hadis yang dhaif, disebabkan karena kaidah dalam mensahihkannya. Apakah memang benar demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz. Betul sekali, memang demikian. Dan kita dulu diajarkan bahwa menghukumi sebuah sanad itu memang kembalinya kepada ijtihad. Sebagian ulama ahli hadis menilai satu orang rawi dia lemah, sementara yang lain mengatakan dia la ba'sa bihi alias hasan, hadisnya hasan, sementara yang lain dhaif. Bahkan terkadang dalam satu riwayat imam yang sama ternyata pernah mengatakan la ba'sa bihi, pernah mengatakan dhaif, pernah mengatakan hasan, pernah mengatakan dhaif. Bahkan terkadang lebih dari itu, pernah mengatakan thiqah, pernah mengatakan lemah, pernah mengatakan demikian. Artinya itu adalah hal yang wajar, ya. Tetapi tetap seorang peneliti hadis dia memiliki tugas untuk mencari yang benar dan tidak cepat patah arang dalam menggabungkan sanad-sanad dalam satu riwayat, ya. Dikumpulkan semuanya kemudian baru dibandingkan, karena para ulama pun ada yang dikenal dengan keras seperti Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id al-Qattan. Kemudian ada juga yang Syu'bah dikenal keras sekali. Ada yang dikenal mu'tadil, orangnya memang ideal, pertengahan dia, seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi. Ya, ini mereka adalah orang-orang yang dikenal dia mu'tadilin. Ada yang mutasahilin. Mutasahilin itu artinya gampang menganggap seorang periwayat ini thiqah aja lah, seperti Ibnu Hibban. Ini kenal sekali, beliau mutasahil sekali dalam menilai seorang periwayat adalah orang terpercaya. Nah, kemudian ada juga Ibnu Khuzaimah, ada tasahulnya atau mengentengkannya itu. Kemudian Al-Hakim dikenal sekali mutasahil atau sangat gampang kan untuk menilai seorang perawi adalah orang yang terpercaya gitu. Nah, ini semua membuka peluang, memang itu ijtihad, ya. Tetapi ketika seorang dikenal dengan kapasitas disiplin ketat kayak Imam Bukhari mensahihkan hadis ini, otomatis kita lebih tenang untuk mengikuti. Kita yang baru belajar ini, kita rata-rata taklid pun sudah alhamdulillah, ya, kita mengikuti hukumnya atau penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar, penilaian Syekh Albani sebagai ulama kontemporer, itu sudah merupakan hal yang ilmiah, ya. Kecuali kalau kita bisa meneliti sendiri, nah ini tidak mengapa dengan berbagai disiplin ilmu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan terakhir yang telah kami ajukan kepada Ustaz merupakan pertanyaan akhir di malam hari ini, Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan di malam hari ini yang penuh dengan faedah, kami minta Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kami persilakan pada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Baik. Barakallahu fiik. Ikhwah sekalian, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja serta kaum muslimin mana antum berada, kita baru ngerasa bahwa belajar itu tidak gampang, ya. Ini belum berbagai disiplin ilmu yang serupa yang memang kebanyakannya berkaitan dengan ilmu alat seperti usul fikih. Kalau seandainya kita pelajari dengan detail, maka kita akan tahu bahwa orang berilmu itu mahal dan belajar membutuhkan kesabaran, ya. Maka sekaligus kita mengatakan bahwa malam hari ini insya Allah buku ini sudah selesai dari Muqaddimah Sahih Muslim, dan kita mengenal bagaimana para ulama
berkorban betul untuk menjelaskan kepada umat. Ya, kita juga ingat sebuah perkataan yang disampaikan oleh seorang ulama ahli hadis namanya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan, lam yakun fi ummati minal umam منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى وقتنا هذا أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. Tidak pernah ada sejak zaman Allah ciptakan Nabi Adam sampai sekarang, di tatanan masyarakat berbeda-beda, lintas zaman, orang-orang terpercaya yang akan berusaha memelihara perkataan Nabi mereka kecuali umat ini. Umat ini akan menjaga orisinilnya sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan belajar sanad dan belajar hadis. Maka kita katakan seperti perkataan Syafi'i rahimahullah, man ta'allama al-hadis qawiyat hujjatuh. Orang yang belajar ilmu hadis dia akan kuat argumennya. Maka kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, dan kalau seandainya kita tidak bisa seperti mereka, kita ngikut aja dan kita berusaha untuk meneladani mereka. Semoga ini ada pahalanya. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kita semakin akrab, dan sebab ini banyak perjalanan panjang. Alangkah mulianya terkadang seorang menjadi talibul ilm tidak sengaja, alias dia tertarik karena ada satu sebab yang ringan dan sepele, seperti Az-Zahabi rahimahullah. Az-Zahabi ketika satu orang gurunya mengatakan, khattuka yushbihu khattal muhaddithin, tulisanmu mirip dengan tulisannya ahli hadis, dan beliau mengatakan, wadzalika awwalu ma habbaballahu ilayya ilmal hadis. Ternyata kesempatan itu menjadi kesempatan pertama aku tertarik ilmu hadis. Semoga kita termasuk yang seperti itu, tertarik belajar hadis, dan kita terhormat dengan berada pada barisan ahlul hadis. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini, dan juga jawaban yang telah antum paparkan Ustaz untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membahas kebaikan antum, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di malam hari ini yang telah kita simak bersama satu pembahasan ilmu hadis yang menarik untuk kita simak berikutnya, lanjutannya dari hadis-hadis, dari ilmu hadis lainnya yang akan kita pelajari insyaallah bersama beliau. Dan di malam hari ini tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan di malam hari ini hingga esok pagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang penuh dengan keberkahan, umur yang panjang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semuanya. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka.